Baik, saudara-saudara sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penyimpangan dan kontrol sosial dalam tinjauan sosiologi. Materi ini akan banyak mengulas tentang penyimpangan-penyimpangan sosial yang terjadi serta faktor-faktor yang menyebabkan hal penyimpangan tersebut terjadi. Ketidaksempurnaan daripada proses sosialisasi yang dilakukan oleh seseorang ya, itu dikarenakan gagalnya individu tersebut atau kelompok ya untuk bisa mengidentifikasi dirinya agar berpola perilaku sesuai dengan kaidah norma nilai sosial yang berkembang dan berlaku dalam suatu masyarakat. Kegagalan dari individu ya, kegagalan dalam individu untuk mengikuti apa yang menjadi kesepakatan sosial di masyarakat berupa kaidah dan tata nilai tersebut itu dianggap sebagai perbuatan yang menyimpang. Pelanggaran yang dilakukan oleh individu tersebut ya, yang merupakan pelanggaran terhadap norma dan dianggap sebagai sebuah penyimpangan, itu dalam beberapa pengertian tentang perilaku bisa dilakukan bentuk-bentuk pengendaliannya. Nah, berikut ini akan kita tampilkan ya. Kita akan tampilkan beberapa pendapat yang mengulas tentang pengertian perilaku menyimpang dan pengendalian sosial itu sendiri. Salah satunya dikemukakan oleh Robert M.Z. Lawang yang mengatakan sebagai berikut: penyimpangan sosial adalah tindakan yang menyimpang atau abnormal dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan masalah sehingga ada pihak yang berusaha untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang tersebut. Pihak yang berusaha melakukan perbaikan terhadap perilaku yang menyimpang tersebut adalah bagian dari kontrol sosial tersebut. Sedangkan jika kita mengutip pendapat James van der Zanden, maka beliau menyampaikan penyimpangan itu adalah sebuah perilaku yang oleh sejumlah besar ya orang dalam sebuah komunitas masyarakat tertentu dianggap sebagai perbuatan yang tercela dan di luar dari kebiasaan dan di luar batas toleransi. Nah, kalau kita melihat dari pemaparan pendapat dari James van der Zanden ini, maka kita akan dapatkan bahwasanya perilaku-perilaku menyimpang yang dimaksud disebut situ tentu ada hal yang menyebabkan hal tersebut menjadi sesuatu atau dilakukan oleh individu. Nah, ini nanti kita akan lihat ya bagaimana pendapat ahli lainnya dalam mengkoreksi tentang apa dan bagaimana penyimpangan perilaku tersebut. Sehingga kita bisa menjelaskan bahwasannya pendapat yang dikemukakan oleh Zanden tadi itu merupakan perilaku yang melakukan penyimpangan yang mengabaikan atas tataran nilai norma yang disepakati bersama di dalam masyarakat. Nah, jika hal ini terjadi ya, apabila seseorang atau kelompok tidak mengikuti atau mematuhi nilai norma aturan yang disepakati tersebut dalam komunitas masyarakat tersebut, maka itulah disebut sebuah penyimpangan. Tahu tentang apa itu pengertian daripada penyimpangan. Sekarang kita akan masuki beberapa pendapat tentang pemaknaan pengendalian sosial. Salah satunya itu yang dikemukakan oleh Berger ya. Jadi pengendalian sosial yang dikemukakan Berger ini menyangkut cara atau metode ya, cara atau metode yang sering digunakan oleh masyarakat ya untuk menentukan anggotanya yang menyimpang, membangkang atau melakukan perbuatan yang abnormal. Sedangkan Rucek dia berpendapat bahwa pengendalian sosial itu adalah satu serangkaian proses perencanaan ya. Proses perencanaan yang mana bisa saja secara terencana atau tidak terencana ya, untuk mengubah suatu perilaku individu. Nah, perbuatan dalam proses ini bisa dalam bentuk sesuatu yang diajarkan ya, bisa sesuatu yang dibujuk atau sesuatu yang harus dipaksakan.
ya untuk menyesuaikan diri pada kebiasaan dan nilai hidup suatu kelompok masyarakat tertentu. Berangkat dari pengertian pengendalian sosial, ya, berangkat dari pengendalian sosial yang dikemukakan oleh Zanten maupun Hurcek tadi, ya, sekarang kita akan masuki macam-macam penyimpangan perilaku, ya. Macam-macam penyimpangan perilaku. Yang pertama sekali itu adalah kriminal dan kejahatan. Untuk saudara ketahui, ya, untuk kita ketahui bersama, kriminal dan kejahatan itu sebenarnya bukan warisan biologis. Ya, jadi pernyataan ini menentang keras apa yang disampaikan oleh Lombroso, ya, tentang teori biologis. Tindakan kriminal itu biasanya dilakukan oleh ambisi, ya, ambisi untuk memperoleh kepuasan material tanpa memperhitungkan antara kemampuan dan keinginan. Nah, ini nanti Anda bisa lihat kembali, ya, pembelajaran kita yang lalu tentang beberapa pendapat yang berkaitan dengan teori-teori hedonistis, ya. Saya sampaikan, ya, mengapa perlu Anda tinjau kembali pembelajaran kita sebelumnya tentang hedonistis, karena kriminal atau kejahatan itu sering juga, ya, merupakan sebuah tindakan seseorang yang dilakukan dengan sengaja, ya, untuk memperoleh kepuasan-kepuasan non material, ya. Misalkan saja ada kepuasan tersendiri, ya, seperti wujudnya balas dendam. Oleh karena itu, ya, kita dapat lihat, ya, bahwasanya tidak semua tindakan kriminal itu tidak terencana, tapi ada juga yang direncanakan, ya. Jadi tindakan kriminal itu dapat dilakukan secara spontan, ya, tapi juga dapat dilakukan dengan perencanaan. Nah, kalau kita bicara masalah tentang perencanaan, berarti dia melakukan kejahatan tersebut dengan penuh kesadaran, gitu, dengan penuh kesadaran untuk mencapai tujuan yang membuat dirinya itu menjadi senang atau bahagia tadi. Penyimpangan selanjutnya, ya, wujud dari penyimpangan selanjutnya adalah kenakalan remaja, ya, atau kenakalan anak atau kenakalan remaja, ya. Ini saya kutip pendapat dari Walasan, ya, yang mengatakan bahwasanya kenakalan anak adalah perbuatan antisosial yang dilakukan oleh anak remaja yang bila dilakukan oleh orang dewasa dikatakan sebagai tindakan kejahatan. Jadi pemaknaan yang disampaikan oleh Walasan ini mengatakan adalah penyimpangan sosial yang dilakukan oleh anak atau remaja itu adalah dalam proses antisosial tersebut. Namun, jika hal tersebut dilakukan oleh orang dewasa, maka itu dikualifikasikan sebagai suatu tindakan kejahatan. Penyimpangan yang dilakukan oleh anak atau remaja tadi itu perlu mendapatkan perhatian yang sangat utama dari semua pihak, ya. Mengapa? Karena kenakalan anak itu bisa menimbulkan suatu kecemasan sosial, ya, karena dikhawatirkan menimbulkan gap generation, ada jurang di antara generasi-generasi selanjutnya, ya. Ini perlu mendapat perhatian yang serius, ya, dari semua pihak, ya, karena kita tahu bahwa letak kemajuan satu bangsa itu berkaitan dari generasi yang dihasilkan, ya. Karena secara tidak langsung anak itu adalah penerus generasi, ya, atau bisa kita katakan sebagai kader bangsa. Nah, untuk menjadi kader bangsa yang unggul, ya, tentu kita harus bisa melihat bahwa kenakalan anak itu adalah sebuah hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk diluruskan, ya, dalam kaidah-kaidah sosial yang berlaku di masyarakat. Bentuk penyimpangan sosial selanjutnya itu berupa penyimpangan seksual. Saudara sekalian, ya, hal yang banyak kita cermati baik dalam pemberitaan media online, ya, maupun media cetak, ya, banyak sekali terjadi penyimpangan sosial ini, yaitu penyimpangan seksual, ya. Penyimpangan seksual itu sebuah atau suatu perbuatan, ya, yang merupakan bentuk perilaku menyimpang yang melanggar norma yang menjadi panutan dalam hidup masyarakat. Nah, ini norma ini sering kita asosiasikan sebagai norma agama, ya, norma agama atau norma budaya, ya, atau adat istiadat, ya. Wujud dari penyimpangan seksual ini bisa saja berupa homoseksual, ya, lesbian atau transseksual, yang sebenarnya ini menjadi momok dan perhatian sebenarnya, ya, dalam bagaimana kita bisa meluruskan, ya, atau melakukan tindakan-tindakan
preventif ya atas penyimpangan seksual ini. Karena kita tahu semua ya bahwasanya penyimpangan seksual juga merupakan bagian yang sebenarnya ya pada dasarnya adalah bagian dari kebutuhan biologis manusia. Hanya saja penyimpangan ini mungkin saja terjadi karena beberapa faktor. Nah, faktor-faktor penyimpangan itu yang nanti kita akan kupas pada bagian lain ya, bagaimana penyimpangan ini, penyimpangan sosial ini bisa terjadi dan bagaimana mengantisipasinya. Penyimpangan selanjutnya adalah alkoholisme. Ya, jadi ini alkoholisme ini bentuknya merupakan adalah kecanduan ya, adiktif ya, perilaku yang menyimpang ya daripada kebiasaan adat dan budaya kita ya. Jadi alkoholisme itu sebenarnya adalah racun sebenarnya saudara ya, racun protoplasmik ya, yang mempunyai efek depresan pada sistem saraf. Ini tentu saja secara kimiawi ya bisa menyebabkan orang yang meminum itu berlebihan terutama ya akan kehilangan kemampuan untuk mengendalikan diri baik secara fisik, psikis maupun sosial. Nah, ketidakmampuan mengendalikan diri inilah yang nanti akan menjerumuskan ia dalam suatu perbuatan kejahatan-kejahatan tertentu. Nah, tentu saja ya alkoholisme ini jadi momok ya. Karena dalam pada prakteknya ya atau dalam tataran pergaulan sosial ya, minuman keras atau alkohol ini acap kali dijadikan sebagai sarana sosialisasi ya, atau menjadi satu wadah bersosialisasi ya. Yang dianggap kurang lengkap itu sebuah sosialisasi tanpa keberadaan alkohol ini. Ini yang juga menyebabkan terjadinya perilaku-perilaku menyimpang tersebut. Dampak buruk dari mengkonsumsi alkohol dalam jumlah yang banyak ya bisa membuat orang itu menjadi mabuk ya. Pastinya menjadi mabuk, kehilangan kesadaran ya. Kesadaran baik secara psikis ya. Itu juga bisa mempengaruhi cara berpikir seseorang ya. Yang tentu saja acap kali membuat perbuatan-perbuatan yang menyimpang ya, misalkan saja membuat keonaran, keributan, perkelahian ya, pemalakan, bahkan bisa saja melakukan perbuatan kejahatan berupa pembunuhan. Penyimpangan selanjutnya adalah penyalahgunaan narkotika. Kita harus mengetahui ya sebenarnya narkotika ini ada dalam beberapa jenis ya, yaitu jenis yang bentuknya adalah alami ya. Sedangkan yang kedua adalah narkotika dalam hasil rekayasa kimiawi. Nah, penggunaan narkotika pada dasarnya itu adalah bisa berdampak positif dalam proses pengobatan dalam beberapa penyakit tertentu ya. Terapi dengan menggunakan narkotika dalam dosis-dosis tertentu itu berpengaruh positif terhadap kesembuhan pasien ya. Tapi penggunaan narkotika ya tanpa kendali ya itu punya dampak yang sangat-sangat berbahaya sekali ya, baik terhadap diri pengguna itu sendiri atau terhadap lingkungan sosialnya ya. Ini ialah mengapa ya narkotika itu demikian ketat diatur dalam seperangkat aturan ya. Jadi diatur dalam undang-undang tersendiri yang mengatur tentang bagaimana penggunaan narkotika tersebut. Penyalahgunaan narkotika saudara sekalian ya, itu harus dan selalu diatur dalam bentuk regulasi ya. Baik regulasi yang mengatur tentang penggunaannya, penjualannya jika itu merupakan bagian dari proses obat-obatan tadi ya, atau sanksinya ya. Nah, itulah yang mengatakan mengapa penyalahgunaan narkotika dapat dikatakan sebuah penyimpangan perilaku, karena berkaitan dengan aturan demikian ketat yang mengatur ya, baik secara positif maupun yang ada dalam norma hukum yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Wujud penyimpangan
daripada penyimpangan sosial selanjutnya adalah hubungan seks di luar atau sebelum menikah. Ini berkaitan dengan pemahaman yang salah ya tentang bagaimana perbuatan itu tidak disadari atau tidak dilakukan atas pengetahuan yang benar tentang bagaimana sebenarnya hubungan seks tersebut. Ya. Hubungan seks di luar atau sebelum nikah ini dianggap dalam kehidupan sosial kita ya, adalah sebuah perilaku yang menyimpang ya. Mengapa? Karena dalam norma agama ya, norma sosial bahkan norma hukum maupun norma moral dan estetika ya, etika itu memang melarang hubungan seksual sebelum atau di luar nikah tersebut ya. Ini yang hubungan ini punya dampak penyimpangan psikologis yang luar biasa ya. Melegalisasi hubungan seks di luar pernikahan akan menyebabkan pemahaman yang keliru tentang bagaimana sebenarnya berkehidupan rumah tangga dalam artian yang baik dan benar tersebut. Misalkan saja ya, ada beberapa pendapat ya yang menyatakan bahwa hubungan seksual itu adalah hubungan privat. Betul bahwa itu seks itu adalah hubungan privat, tapi ketika hubungan itu masuk dalam ranah sosial, pengakuan secara formalitis berkaitan dengan pernikahan tersebut itu menjadi hal yang utama yang akan disampaikan oleh seseorang ya. Misalkan contoh bahwa yang mana istrimu, yang mana anakmu, yang mana suamimu ya. This is my wife, this is my husband, this is my son gitu kan. This is my doctor. Pertanyaan-pertanyaan situ menjelaskan kedudukan bahwasanya hubungan sosial itu terbentuk dalam fenomena sebuah keluarga. Nah, keluarga yang dimaksud di sini adalah keluarga dalam pemahaman agama adalah pernikahan. Gitu ya. Nah, ini perbuatan hubungan seks di luar nikah itu menyebabkan adanya sebuah penurunan atas akhlak dan moral. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita menyangkut tentang bentuk-bentuk penyimpangan sosial. Saudara sekalian, bentuk-bentuk penyimpangan sosial itu terbagi dalam dua bagian paling besar ya, yaitu penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Nah, terkait dengan penyimpangan primer ya, maka sifat dari penyimpangan primer ini bentuknya hanya temporer atau sementara ya, yang acap kali juga sering dilakukan oleh sebagian kecil orang dalam kehidupannya ya. Saya contoh di sini, saya berikan contoh misalkan seperti PNS bolos kerja ya, minum alkohol waktu pesta misalkan ya, masuk kelas terlambat, mahasiswa mencontek, melanggar lalu lintas, itu bentuk-bentuk primer itu ya, bentuknya temporer ya. Bisa saja dia melanggar lalu lintas karena dia mengetahui dia buru-buru gitu dan menganggap perbuatannya itu adalah benar karena dia buru-buru gitu. Padahal itu adalah bentuk penyimpangan sosial, bahwa ketika lampu merah dia harus berhenti dan tidak ada dalil yang membenarkan itu. Gitu ya. Nah, jadi penyimpangan primer itu lebih kepada bagaimana perbuatan-perbuatan tersebut ya, perbuatan-perbuatan tersebut itu dilakukan oleh seseorang ya, yang sifatnya temporer. Contohnya dari penyimpangan primer ini atau ciri-ciri dari penyimpangan primer ini adalah bersifat sementara ya. Tadi saya sudah jelaskan sebelumnya itu temporer. Yang kedua itu adalah bukan gaya hidup. Jadi bukan gaya hidup, bukan lifestyle ya, bukan kebiasaan yang selalu dilakukan ya. Yang ketiga, masyarakat masih bisa menerima perbuatan itu ya. Misalkan tadi ya, ada lampu merah, dia terobos, ketika diberhentikan dia bertanya, "Saya buru-buru Pak karena istri saya ada halangan yang harus saya temui segera." Nah, itu ya, masih ada pemakluman dari masyarakat. Itu ciri-ciri penyimpangan primer itu ya. Dia merupakan penyimpangan tapi masih bisa diterima oleh masyarakat.
Yang berikut adalah penyimpangan sekunder. Setelah kita mengetahui tentang apa itu penyimpangan primer ya, maka selanjutnya kita akan membahas tentang penyimpangan sekunder. Penyimpangan sekunder itu adalah perbuatan yang dilakukan secara khas ya, memperlihatkan perilaku penyimpangan ya, sering dilakukan dan meresahkan orang lain. Jadi perbuatan sekunder ini lebih menceritakan kepada sebuah perilaku yang menyimpang dan sering dilakukan. Nah, dampaknya meresahkan orang lain, gitu kira-kira ya. Contohnya itu seperti mencuri, merampok, menipu, perjudian, perkosaan, pembunuhan. Untuk Anda ketahui ya, mencuri, merampok, menipu, perjudian, pemerkosaan, pembunuhan itu adalah sebuah penyimpangan sosial. Ya. Penyimpangan dilakukan oleh orang-orang. Nah, ini yang nanti kita harus bisa memaknai bahwasanya dalam kitab undang-undang hukum pidana kita ya, itu kalau kita lihat dalam anatominya, kita akan lihat bahwa secara sistemik ya, dalam kitab undang-undang hukum pidana, perbuatan-perbuatan penyimpangan ini diatur menjadi dua bagian paling besar, yaitu berupa kejahatan dan pelanggaran. Nah, beberapa pelanggaran itu bagian daripada penyimpangan sekunder tadi ya. Oleh karena itu saudara, maka ciri-ciri dari penyimpangan sekunder itu bisa berupa gaya hidup ya. Gaya hidup yang dipenuhi dengan perilaku menyimpang. Jadi penyimpangan sekunder itu lebih condong ke lifestyle ya, gaya hidupnya gitu, ya. Lantas yang kedua adalah masyarakat tidak bisa menerima perbuatan yang dimaksud. Ya. Tidak bisa mentolerir gitu ya, seperti mencuri, membunuh ya, memperkosa. Dia tidak bisa menerima itu gitu ya, masyarakat. Tentu saja meresahkan gitu ya, sangat meresahkan. Nah, karena sudah meresahkan pasti ada pihak yang dirugikan. Itulah ciri-ciri penyimpangan. Berikutnya adalah penyimpangan individu. Penyimpangan individu adalah penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang mapan. Yang Anda harus pahami ya, jadi norma-norma yang mapan tersebut itu adalah norma yang telah berlaku gitu ya, dan tidak diterapkan dalam sebuah lingkungan sosial masyarakat, dan telah lama maksudnya ya, dan telah lama diyakini sebagai sebuah guidelines atau pedoman dalam berperilaku. Jadi ketika ada individu yang menyimpang dari kaidah-kaidah norma yang sudah mapan tadi, tentu akan menimbulkan persoalan di sana ya. Nah, persoalan inilah yang nanti akan diluruskan dalam konteks kontrol sosial nanti ya, dengan cara bagaimana nanti kita akan ulas lebih dalam. Selanjutnya, penyimpangan yang dilakukan oleh kelompok. Penyimpangan kelompok di sini bukan berarti bahwa kelompok yang dimaksud itu terstruktur ya. Bisa saja tidak terstruktur, tapi biasanya terorganisir gitu ya. Jadi maksud penyimpangan kelompok ini adalah penyimpangan dilakukan oleh lebih dari satu orang. Perbuatannya itu lebih dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan perbuatan yang relatif terkoordinir gitu, ya, terkoordinir. Sehingga penyimpangan yang dilakukan secara kolektif yaitu misalkan perbuatan yang dilakukan oleh mafia ya, geng-geng misalkan seperti itu. Setelah kita mengetahui tentang bentuk dan ciri penyimpangan, maka kita akan lihat dan kita akan bahas sifat-sifat penyimpangan itu sendiri. Yang pertama kita akan ulas tentang penyimpangan positif. Penyimpangan yang mempunyai dampak positif itu mengandung unsur inovatif, ya, kreatif, dan memperkaya alternatif. Maksudnya adalah bahwa penyimpangan positif ini adalah sebagai sebuah wujud tuntutan, ya, tuntutan atas sebuah kebutuhan yang sifatnya itu urgen, ya, sehingga dia akan memberikan alternatif pilihan dalam sebuah keputusan. Penyimpangan-penyimpangan yang
sifatnya positif itu adalah sebuah penyimpangan yang terarah pada nilai-nilai sosial yang didambakan gitu. Meskipun ya cara yang dilakukan itu menyimpang dari aturan-aturan norma kaidah-kaidah yang umum. Contoh misalkan seorang wanita yang menjadi seorang supir angkutan kota misalkan ya, atau guru yang mengojek misalkan ya, ini sesuatu yang memang menyimpang dari tatanan sosial ya, tapi punya pemaknaan yang positif ya. Penyimpangan yang berikutnya adalah penyimpangan yang cenderung bertindak ke arah keluar dari nilai sosial. Penyimpangan ini bersifat negatif, saudara. Ya, penyimpangan ini bertindak ke nilai sosial yang lebih rendah, ya, dan berakibat buruk. Ya, contohnya itu adalah memperkosa, mencuri, atau membunuh. Ya, tentu saja penyimpangan ini akan mendapatkan celaan dari masyarakat atau negative appreciation. Jadi ada beberapa problem ya sebenarnya dalam penyimpangan negatif ini tentang apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan negatif. Ya, begitu juga apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan positif itu. Ya, jadi kalau penyimpangan positif itu cenderung menaikkan ya nilai-nilai sosial, negatif itu menurunkan nilai-nilai sosial. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya ya, bahwa kita perlu mengetahui apa ya penyebab terbentuknya perilaku yang menyimpang tersebut ya. Nah, ketika kita mendiskusikan tentang sebuah proses interaksi sosial ya, maka tidak serta-merta proses itu berjalan dengan baik ya. Kerap kali ada beberapa individu yang tidak mampu ya mendalami norma-norma masyarakat untuk dijadikan bagian dari dirinya ya. Karena tentu ada pertentangan ya, pertentangan ada antara dirinya sendiri dengan kepentingan daripada norma-norma yang berlaku di masyarakat tersebut. Nah, ketika individu tersebut gagal masuk dan berinteraksi dalam lingkungan sosial tersebut, proses sosial tersebut, maka disitulah fase pertama terbentuknya perilaku penyimpangan tersebut. Nanti pada kesempatan yang akan datang kita akan lebih mendalami ya tentang peran media massa dalam pembentukan perilaku sosial masyarakat ya. Karena pada perkembangan yang kita kenal dengan generasi 4.0 ini ya, semua bentuk itu dipengaruhi oleh media sosial. Selanjutnya kita akan masuk dalam gaya pola hidup ya, gaya dan pola hidup. Gaya dan pola hidup yang hedonis ya cenderung juga membentuk terjadinya penyimpangan-penyimpangan sosial ya. Cara belajar yang salah, ketidaksanggupan adaptasi budaya, serta penyimpangan ikatan sosial, yaitu bagian yang bersifat eksternal ya, tekanan-tekanan eksternal yang menyebabkan terjadinya penyimpangan. Dan yang terakhir adalah kegagalan sosialisasi. Penyebab terjadinya penyimpangan itu bisa dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah sikap mental yang tidak sehat. Nah, sebelum kita masuk, saya jelaskan lebih dalam tentang sikap mental yang tidak sehat. Kita perlu mengetahui bahwasannya terjadinya penyimpangan itu bisa berasal dari dalam diri individu tersebut atau tekanan-tekanan dari luar individu tersebut. Ya. Nah, lingkungan-lingkungan dari dalam itu bisa berupa sikap mental yang tidak sehat. Ya. Sikap mental yang tidak sehat ini banyak yang mempengaruhinya. Ya. Salah satunya itu adalah ketidaktahuan tentang bagaimana cara beradaptasi tadi, sebagaimana yang kita siapkan tadi, atau lingkungan yang memang dalam sikap mentalnya itu tidak sehat, misalkan selalu di bawah tekanan gitu ya. Yang kedua adalah
keluarga yang tidak harmonis. Ya. Kita tahu bahwa struktur terkecil dari sebuah organisasi sosial itu adalah keluarga, sehingga proses pembelajaran individu pertama sekali akan diperoleh dari keluarga. Nah, keluarga yang tidak harmonis memiliki kecenderungan membentuk terjadinya perilaku yang menyimpang. Gitu ya. Yang ketiga adalah pelampiasan kekecewaan. Pelampiasan kekecewaan pun ini bisa men-trigger munculnya terjadinya penyimpangan. Ketika hasrat dan ambisinya tidak terpenuhi, muncullah kekecewaan. Ya, kekecewaan tadi bisa membuat perilaku yang menyimpang. Ya. Ya, jika rasa kecewa tersebut tidak dapat dikendalikan, itu akan bisa berujung pada sebuah perbuatan yang bisa mencederai dirinya sendiri atau mencederai orang lain. Yang keempat adalah kebutuhan ekonomi. Untuk kita ketahui bersama ya, faktor ekonomi ini demikian dominan ya dalam membentuk perilaku seseorang. Ya, kemapanan ekonomi mempengaruhi pola tindak individu. Ketidakmampuan secara ekonomi juga mempengaruhi perilaku dari individu yang dimaksud. Nah, contoh kebutuhan ekonomi ini misalkan adalah tentang kesejahteraan, ya, tentang kesejahteraan. Misalkan tentang sandang, pangan, dan papan. Ya. Sandang, pangan, dan papan. Banyak ya pola kejahatan terjadi karena desakan kebutuhan ekonomi. Ya, mencuri karena tidak memiliki penghasilan, ya, merampok karena harus menghidupi anggota keluarganya mungkin. Gitu ya. Yang kelima adalah pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan ini juga bisa berdampak terhadap terjadinya penyimpangan. Ya. Penyimpangan yang dipengaruhi oleh lingkungan biasanya ketika dalam suatu lingkungan tertentu, ya, interaksi sosial di sana terjadi oleh atau disebabkan oleh adanya penyimpangan sosial oleh kelompok. Ya, misalkan individu tersebut tinggal dalam sebuah lokalisasi, misalkan, ya, atau dalam lingkungannya itu rentan banyak terjadi penyalahgunaan narkotika misalkan, itu juga ya. Dan yang tidak tak kalah menarik itu adalah terjadi penyimpangan itu bisa di trigger oleh media massa. Ya, media massa ini sekarang ini menjadi salah satu alat ya sebagai penggalang atau pembentuk mindset, ya, cara pikir orang-orang. Nah, media massa sekarang sebagaimana kita ketahui ya, mampu menggerakkan orang ya, dari yang tidak tahu menjadi tahu, bahkan mungkin yang dari tahu menjadi mahir, ya. Yang dulu mungkin agak sulit ya, karena proses pembelajaran selalu bentuknya sangat formil ya. Sekarang dengan media massa seperti internet ya, itu punya kecenderungan bisa merubah perilaku dan tatanan sosial suatu masyarakat. Ini sangat dominan sekali ya media massa. Nah, nanti pada pada kesempatan yang akan datang. Ya, berikut ini kita akan mengulas beberapa teori yang terkait dengan penyimpangan sosial ya. Teori-teori terkemuka yang bisa dijadikan sebagai alat analisis saudara sekalian berkaitan dengan persoalan penyimpangan sosial. Yang pertama kita akan masuki yaitu teori pergaulan berbeda, differential association theory ya. Ini pencetusnya adalah Edwin Sutherland ya, yang menyatakan bahwasannya penyimpangan bersumber pada pergaulan yang berbeda. Ya, karena bersumber pada pergaulan yang berbeda tersebutlah maka penyimpangan dipelajari melalui alih budaya yang menyimpang. Nah, ini kalau kita sudah mendiskusikan tentang alih budaya ya, melalui alih budaya yang menyimpang, ini akan
berkonotasi adanya misalkan seperti westernisasi misalkan, ya. Westernisasi itu adalah bagian dari penyimpangan yang bersumber pada pergaulan yang berbeda. Teori selanjutnya adalah teori labeling, ya, atau julukan yang dikemukakan oleh Edwin Lemort, ya. Seseorang melakukan penyimpangan primer, ya. Ini sebenarnya penyimpangan primer sebelumnya saya sudah jelaskan bahwasanya penyimpangan yang sebenarnya masih bisa diterima oleh masyarakat, ya. Tapi, ya, penyebutan terhadap pelaku penyimpangan tersebut, ya, itu yang kemudian mengarahkan individu tersebut untuk melakukan penyimpangan sekunder, ya. Alasannya ya sudahlah, kepalang tanggung, kepalang basah, sudah dibilang pencuri gitu. Meskipun dia tidak mencuri, ya, tapi karena dilabeli sebagai seorang pencuri misalkan, penipu, ya, wanita nakal atau penjudi, orang terus mengatakan ya sudahlah, nggak apa-apa, terlanjur sudah disebut penipu, gitu ya. Jadi konotasi dari labeling ini karena adanya penyimpangan yang dilabel, gitu ya, diberikan label, gitu ya. Padahal penyimpangan itu bersifat primer sebenarnya, ya, bukan penyimpangan sekunder. Selanjutnya adalah teori anomi, ya. Ini teori yang sangat mengemuka, ya, berkaitan dengan penyimpangan sosial, ya. Jadi ini pencetusnya adalah Robert K. Morton, ya, yang menunjukkan bahwa perilaku penyimpangan merupakan suatu bentuk adaptasi terhadap situasi tertentu. Ya, jadi ketika orang terdesak, ya, oleh sesuatu tekanan-tekanan sosial, maka dia akan menyesuaikan, melakukan adaptasi terhadap adaptasi tersebut, ya. Sehingga dalam konsekuensi tersebut Morton menemukan 5 tipe adaptasi, ya, yang mana 4 diantaranya merupakan penyimpangan, ya, penyimpangan. Adapun kelima cara adaptasi yang disampaikan oleh Morton tersebut adalah sebagai berikut, ya. Konformitas atau conformity, yaitu perilaku mengikuti tujuan dan cara yang ditentukan oleh masyarakat. Jadi adaptasi itu bentuk perilaku untuk mengikuti tujuan dan cara yang ditentukan oleh masyarakat. Yang kedua adalah inovasi, innovation, ya. Maksud di sini adalah tujuan tersebut ditentukan oleh masyarakat tetapi menggunakan cara yang menyimpang atau dilarang. Yang berikut adalah ritualisme, ya, perilaku seseorang yang telah meninggalkan tujuan budayanya. Yang keempat adalah pengasingan diri, retriatism, ya, ya, atau perilaku meninggalkan tujuan seperti pecandu, ya, gelandangan, pemabuk, ya. Yang berikutnya adalah pemberontakan, rebellion, penarikan dari tujuan masyarakat yang menciptakan tujuan baru. Nah, dari kelima tipe adaptasi yang dikemukakan oleh Morton ini, ya, ada beberapa hal yang menarik yang sebenarnya bisa kita simak merupakan bagian dari semacam penyesuaian, ya, yaitu tipe yang pertama yaitu konformitas, yaitu perilaku yang sebenarnya telah dibuat guidelines-nya, ya, oleh sebuah komunitas masyarakat tertentu. Dan ini acap kali dilakukan, ya, karena adanya sebuah harapan dan ekspektasi tertentu dalam masyarakat tersebut. Selanjutnya adalah teori fungsi dari Emil Durkheim, ya, yang mana inti teori ini mengatakan bahwa kejahatan akan selalu ada sebab orang berwatak jahat pun selalu ada, ya. Teori fungsi yang diungkapkan oleh Durkheim ini menyatakan bahwa kesadaran moral setiap individu itu berbeda satu sama lain, ya, yang bisa disebabkan oleh beberapa faktor, ya, diantaranya adalah keturunan, lingkungan fisik, dan lingkungan sosial. Dengan adanya berbagai penyimpangan sosial ini, saudara, ya, baik moralitas dan hukum berserta lembaga penegaknya, ini malah cenderung membuat
lembaga penegak hukumnya itu bisa berkembang secara normal, ya. Dalam pandangan Durkheim, ya, penyimpangan sosial berfungsi untuk memperkokoh nilai dan norma sosial, ya, memperjelas batas-batas moral di masyarakat serta mendorong perubahan sosial, ya, yang pada gilirannya nanti akan melahirkan solidaritas masyarakat untuk menghadapi penyimpangan sosial yang terjadi. Oleh karena itu, saudara sekalian, ya, perilaku menyimpang akan tetap ada kapanpun dan pada semua tempatnya. Sekaligus sangat sulit untuk dihilangkan. Namun, ya, dengan adanya berbagai penyimpangan, moralitas dan hukum serta lembaga penegaknya dapat berkembang secara normal. Inilah pendapat inti dari pembelajaran teori dari Emil Durkheim tersebut. Begitulah kira-kira materi kita pada pertemuan kali ini. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.